Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Lesan, NIM 21060160. Pada saat ini saya akan melakukan ulasan materi untuk meningkatkan tugas dari ekonomi pembangunan. Itu materinya itu lingkungan dan pembangunan. Dari pembahasan itu pertama, ilmu ekonomi dan lingkungan hidup, dua, lingkungan hidup dan pembangunan, ketiga, ruang lingkup degradasi lingkungan, tinjauan data statistik, keempat, pembangunan daerah pedesaan dan lingkungan hidup, lima, model-model lingkungan hidup dari ilmu ekonomi tradisional, keenam, pembangunan perkotaan dan lingkungan hidup, tujuh, perlunya informasi kebijakan, delapan, lingkungan hidup global, kerusakan hutan hujan dan efek rumah kaca, 9, pilihan kebijakan bagi NM dan NSB. Tema yaitu ilmu ekonomi dan lingkungan hidup. Dalam tahun-tahun terakhir ini, para ekonom semakin menyadari bahwa betapa pentingnya dampak dari berbagai persoalan lingkungan hidup terhadap keberlangsungan upaya pembangunan, kerusakan atau degradasi lingkungan. Juga dapat menurunkan laju pembangunan ekonomi dengan biaya tinggi yang ditanggung negara berkembang melalui biaya yang terkait dengan kesehatan dan berkurangnya produktivitas sumber daya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhitungkan dampak jangka panjang dari kualitas lingkungan dalam analisis ekonomi. Setidaknya, terdapat 7 permasalahan yang paling mendasar yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pembangunan. Pertama, itu konsep pembangunan yang berkelanjutan dan kaitannya dengan masalah lingkungan hidup. Kedua, kependudukan dan sumber daya alam. Ketiga, kemiskinan. Keempat, pertumbuhan ekonomi. Kelima, pembangunan daerah pedesaan. Keenam, urbanisasi. Ketujuh, perekonomian global. Jadi kedua yaitu lingkungan hidup dan pembangunan. Istilah keberlanjutan atau disebut dengan sustainability, yaitu mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dengan hal ini, sumber daya alam dan bentuk modal lain dapat disubstitusikan hanya pada skala terbatas dan pada tingkat yang terbatas pula. Setelah lingkungan telah terdegradasi sedemikian rupa, sumber daya alam dan bentuk modal lain cenderung bersifat komplementer. Faktanya, pertumbuhan masa depan dan kualitas hidup secara keseluruhan sangat bergantung pada kualitas lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan pembangunan untuk memasukkan beberapa bentuk akuntansi lingkungan. Itu disebut dengan environmental accounting ke dalam keputusan mereka. Dengan kata lain, apabila suatu sumber daya lingkungan menjadi rusak atau langka di suatu wilayah, sumber daya dengan nilai yang sama atau lebih harus diregenerasikan di tempat lain. Ketiga, ruang lingkup degradasi lingkungan. Tinjauan data-data statistik. Pertama itu degradasi tanah. Data statistik menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari lahan yang digunakan untuk pertanian mengalami degradasi, baik karena erosi, kekeringan, maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Hal ini menyebabkan penurunan produktivitas tanah dan menimbulkan dampak negatif bagi pertanian. Kedua, pencemaran air.
Data menunjukkan bahwa kualitas air di berbagai negara semakin menurun akibat dari limbah industri, domestik, dan pertanian. Pencemaran air ini dapat menyebabkan masalah kesehatan dan merusak ekosistem air. Ketiga, pencemaran udara. Data menunjukkan bahwa polusi udara semakin meningkat di banyak kota di seluruh dunia, terutama karena penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan. Pencemaran udara ini berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Keempat, yaitu kerusakan hutan. Data menunjukkan bahwa sekitar 13 juta hektar hutan hilang setiap tahunnya, baik karena penebangan ilegal maupun pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian atau perkebunan. Kerusakan hutan ini menyebabkan hilangnya habitat bagi masyarakat banyak spesies dan juga berdampak pada siklus air dan udara. Kelima, perubahan iklim. Data menunjukkan bahwa emisi gas rumah kaca dari berbagai sektor semakin meningkat dan menyebabkan perubahan iklim global yang signifikan. Perubahan iklim ini menyebabkan berbagai dampak negatif sebagai kenaikan permukaan air laut, kekeringan, banjir, dan peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim. Yang keempat itu pembangunan daerah pedesaan dan lingkungan hidup. Lahan di berbagai wilayah negara berkembang mengalami eksploitasi berlebihan oleh penduduk. Pemenuhan secara saran output tersebut membutuhkan perubahan radikal dalam hal distribusi, penggunaan, dan kuantitas sumber daya yang tersedia bagi sektor pertanian. Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan harus menyasar status ekonomi perempuan, terutama demi mengurangi ketergantungan mereka pada metode produksi yang tepat yang dapat merusak lingkungan. Meningkatnya aksesibilitas input pertanian bagi petani kecil dan mengenal metode pertanian yang berkelanjutan akan menciptakan alternatif menarik bagi pola penggunaan sumber daya sekarang yang merusak lingkungan. Investasi yang menambah nilai lahan dapat meningkatkan produksi dari lahan garapan dan menjamin swasembada pangan di masa depan. Kelima itu model lingkungan hidup dari ilmu ekonomi tradisional. Sumber daya milik pribadi. Teori-teori neoklasik yang diterapkan terhadap masalah lingkungan menentukan syarat yang dipenuhi demi masyarakat terciptanya alokasi sumber daya yang sumber daya secara efisien dan bagaimana dapat menimbulkan berbagai bentuk efisiensi dan menyodorkan sejumlah usulan untuk mengoreksi distorsi ini. Pada pendukung teori pasar bebas neoklasik menentukan bahwa efisiensi pada alokasi sumber daya dihasilkan dari adanya halangan bagi berlangsungnya kegiatan pasar bebas atau ketidaksempurnaan dalam sistem kepemilikan. Selama sumber daya dimiliki oleh pribadi dan tidak ada distorsi pasar, sumber daya itu akan dialokasikan secara efisien. Pasar hak milik yang sempurna dicirikan oleh 4 prinsip berikut. Pertama yaitu universalitas dan universalitas. Itu semua sumber daya dapat dimiliki perorangan. Yang kedua itu eksklusivitas. Itu mencegah orang lain untuk memetik manfaat dari sumber daya yang dimiliki secara pribadi. Ketiga, dapat ditransfer. Itu transferability. Itu pemilik sumber daya dapat menjual sumber daya sesuai kehendaknya. Keempat, dapat diberlakukan enforceability. Itu pengaturan distribusi pasar atas manfaat sumber daya harus dapat diberlakukan. Penjelasan tadi itu sumber daya milik siapa? Jika sumber daya langka dimiliki oleh masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, maka sebutannya adalah sumber daya milik bersama. Dalam hal ini, tidak tersedia laba, potensi, ataupun kelangkaan yang memusat perhatiannya pada masalah efisiensi dan kurang memperhatikan hal-hal lain yang sebenarnya tidak kalah penting. Misalnya saja,
pemerataan atas hasil hasil yang diperoleh. Distribusi pendapatan bahkan dianggap bukan merupakan suatu hal yang relevan dalam teori tersebut. Akibatnya, ini sebenarnya telah membutakan mata atas terciptanya distribusi pendapatan yang sangat timpang, di mana hampir semua rangkaian dapat Kelangkaan dan manfaat-manfaat ekonomi hanya diterima oleh segelintir orang yang memiliki sumber daya. Barang publik dan kerugian publik, degradasi lingkungan regional, dan masalah penumpang gratis. Barang publik adalah segala hal yang memberikan manfaat bagi semua orang dan ketersediaannya tidak tidak akan berkurang jika dinikmati secara bersama oleh orang lain. Contoh umumnya antara lain udara bersih, lembaga ekonomi, dan pertahanan nasional. Kerugian publik adalah produk atau kondisi yang mengurangi kesejahteraan orang lain yang jatahnya tidak akan berkurang apabila digunakan bersama, contohnya polusi udara dan air. Kerusakan lingkungan regional akibat pengundulan hutan meningkatkannya paparan terhadap erosi, pengeringan tanah yang berlebihan, kekurangan cadangan air tanah regional, pengendapan pencemaran sumber air, dan potensi perubahan iklim semuanya merupakan kerugian publik yang terkait dengan penebangan atau pembakaran pepohonan di hutan. Sederhananya, persoalan kerugian publik ini termasuk dalam kerangka kerja barang. Orang-orang dapat menikmati manfaat dari pepohonan yang disediakan oleh orang lain. Tiap akan berkontribusi lebih sedikit dibandingkan kontribusi yang akan ia berikan jika bergerak sendiri. Kena pembangunan perkotaan dan lingkungan itu. Masalah lingkungan pada pemukiman kumuh perkotaan. Kehidupan penduduk miskin di daerah pemukiman kumuh di kota mirip dengan penduduk miskin di daerah pedesaan. Masing-masing keluarga harus bekerja sepanjang hari. Pendapatan serba tidak pasti, sulit mendapatkan gizi, pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang kurang memadai. Di berbagai pusat pemukiman kumuh di kawasan Asia, polutan yang mengancam kesehatan bertebaran di mana-mana, baik dalam maupun di luar rumah. Para wanita tidak menyadari akan ancaman berbagai polusi dari kompor-kompor mereka bagi anak-anak. Dan kalaupun para wanita menyadarinya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kondisi ekonomi yang buruk memaksa mereka untuk menggunakan bahan bakar yang mudah dan terjangkau. Atau kadang asap rokok suami terhadap anak-anak dan istrinya juga. Karena kalangan miskin perkotaan kurang mampu untuk melindungi diri dari dampak negatif lingkungan yang tidak sehat. Ketimbang kalangan kaya, mereka lebih berisiko terkena konsekuensi serius akibat degradasi lingkungan. Untuk solusi yang tepat, penting untuk memahami dahulu sumber-sumber masalah dan bagaimana berbagai masalah ini berinteraksi. Itu selanjutnya itu industrialisasi dan pencemaran udara di kota. Sumber utama pencemaran udara adalah penggunaan energi secara berlebihan, emisi kendaraan dan pencemaran limbah produksi industrialisasi meningkatkan buangan limbah baik dalam bentuk emisi langsung maupun melalui perubahan pola konsumsi dan pelonjakan permintaan terhadap barang-barang manufaktur. Parah tidaknya adalah membuang limbah tanpa mempedulikan kesehatan penduduk sekitar. Menurut standar dari penelitian WHO, diperkirakan pada dekade 1980-an, 13 miliar manusia, 1,3 miliar manusia yang hidup di kota harus menghirup udara penuh polutan, dan bahkan 1 miliar orang diantaranya harus mengisi paru-paru dengan udara yang dipenuhi oleh sulfur dioksida. Zat lainnya juga meningkat. Semua limbah yang dihasilkan dari industri mengancam kesejahteraan dan kesehatan manusia. Sehingga jika tidak
segera diatasi, maka pada ekonomi akhirnya dampak negatif itu akan mengikis manfaat yang lebih legal dalam sektor industri tersebut bagi kemakmuran dan kemajuan ekonomi. Masalah-masalah penumpukan air bersih dan sanitasi. Keterbatasan air bersih dan fasilitas sanitasi menjadi penyebab utama atas buruknya kondisi kesehatan penduduk perkotaan di negara berkembang. Sekitar 1 miliar orang di dunia tidak memiliki air bersih dan 1 miliar lagi harus hidup dengan hanya beberapa tetes air perharinya. Di samping itu, masih ada 1,7 miliar manusia lain hidup tanpa sanitasi antara tahun 1970 dan 1980. Jumlah rumah yang tidak dilengkapi dengan sarana sanitasi telah menanjak sampai 247% dan keluarga yang tidak dilengkapi dengan air bersih meningkat sebanyak 56% dari total penduduk perkotaan di dunia harus hidup tanpa air bersih dan fasilitas sanitasi. Mereka terpaksa meminum air dari danau atau sungai yang semakin tidak memenuhi syarat kesehatan karena tercemar. 7. Perlunya reformasi kebijakan. Hampir semua pihak menyadari bahwa tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam rangka mengurangi dampak negatif kerusakan lingkungan hidup belum memadai. Guna memenuhi berbagai target pemenahan di tengah kerangka sumber finansial, pemerintah harus mampu dan mau melaksanakan sejumlah perubahan radikal terhadap pola pengelolaan sumber daya langka yang tersedia. Berikutnya yang memerlukan pertimbangan lebih dalam penyusunan rencana kebijakan lingkungan adalah peranan penting yang dimainkan oleh komunitas dalam manajemen sumber daya. Sehubungan dengan peran penting yang mereka lakukan sebagai pengelola sumber daya air dan bahan bakar produsen pertanian khususnya bahan pangan dan pelindung kesehatan keluarga, maka dasarnya kaum produsen, maka dasarnya kaum wanita yang mengenai atau menentukan nasib sumber daya ini. Sayangnya mereka yang sedemikian penting dan luas seringkali tidak dapat perhatian dan cenderung diabaikan kondisi dan peluang untuk maju sangat timpang tersebut selama tidak akan berubah kecuali seandainya komunitas memang dimungkinkan dan dibantu untuk itu. Selanjutnya yaitu lingkungan hidup global, kerusakan hutan, hujan, dan efek rumah kaca. Banyak aspek-aspek ekosistem telah rusak dan regenerasinya kini terbatas. Terjadinya penipisan lapisan ozon dan terus berlangsungnya pemanasan global yang mengisyaratkan bahwa iklim global telah berada dalam kondisi bahaya. Perubahan pola penggunaan tanah di banyak negara berkembang itu sendirilah yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Diperkirakan proses pengundahan hutan bertanggung jawab atas 25% dari total kenaikan emisi karbon dioksida di seluruh dunia. Pengundulan hutan pada dasarnya merupakan pengikisan sumber oksigen terbesar di dunia. Sebagian besar hujan di dunia ini sudah terkikis sekitar 60%. Telah dibabat untuk membuka lahan baru oleh para petani kecil. Setiap tahun 4,5 juta hektar dan hanya untuk ditebang dan dibakar, sementara untuk membuka ladang baru 90% diantaranya lahan yang tidak begitu subur dan hanya dimanfaatkan beberapa musim panas saja. Pihak pemerintah sendiri pun kadang-kadang turut memperburuk masalah dengan menyediakan subsidi.
beberapa langkah nyata yang harus segera dilakukan dalam rangka melestarikan hutan hujan adalah perlu meningkatkan efisiensi pemanfaatan ekonomi hutan dan melalui penyempurnaan pengelolaannya. Pemerintah juga harus berusaha mencari berbagai macam produk alternatif dari hutan yang bisa menghasilkan secara terus tanpa perlu merusak hutan. 9 itu pilihan kebijakan bagi NM dan NSB. Apa yang dilakukan oleh negara yang sedang berkembang itu penentuan harga sumber daya secara memadai, partisipasi masyarakat, hak milik dan kepemilikan sumber daya yang lebih jelas, program-program untuk memperbaiki dan meningkatkan alternatif ekonomi bagi penduduk, yaitu peningkatan status ekonomi komunitas dan kebijakan penanggulangan emisi industri. Apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara maju untuk membantu negara sedang berkembang? Itu kebijakan perdagangan negara-negara dunia pertama. Itu pemberian keringanan utang, itu bantuan dari negara-negara dunia. Dan apa yang bisa dilakukan oleh negara maju untuk menyelamatkan lingkungan hidup? Cara pengendalian emisi, pengendalian dan penelitian dan pengembangan dan pembatasan impor. Ya, sekian yang bisa saya jelaskan dalam materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.